Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma, karya siswa Disma. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, salah seorang mantan alumni SMA Negeri Wamungu yang juga adalah mantan ketua OSIS dulunya di zamannya. Halo Kak, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Sehat. Perkenalkan dulu Bu. ya, Ya. namanya siapa, pekerjaannya apa, tinggal di mana? Oke, sebelumnya halo adik-adik semuanya. Terima kasih udah diundang ke sini. Jadi, nama saya Igusti Agung Alit Semaraputra, biasa dipanggil Gung Alit. Jadi, kalau saya aslinya memang dari Prerenan dan tinggal di Prerenan juga. Kerenan. Saya kelahiran 91, 27 Juli. Oke. Ya, kalau untuk apa namanya? Tamatannya tahun berapa nih? Lulusannya itu saya 2009. 2009 jauh Ya. banget loh. Udah tua berarti Kak Gung Alit ya. Makanya Udah bisa tua dihitung ya. kan? Bisa. Ya, Oke, untungnya sudah tidak nggak ada uban ya. Oke. berambut uban, jadi nggak ketahuan. Terus sekarang kerjaannya apa nih Kak Gung Alit? Saya kalau ditanya kantoran ada, di luar kantoran juga ada. Waduh, Gitu. banyak nih kerjaan Kak Gung Alit ini. Kerjaan yang kantoran dulu nih apa nih kerjaannya? Syukurlah, saya sampai saat ini saya kantorannya di Puspom Badung. Puspom Badung, Iya, Bu. bidang apa Gung? Saya di bagian umum, khususnya di subbagian protokol. Protokol. Berarti Ya. nemenin pejabat ya? Tentu, Pejabat. jadi tupoksi saya bisa dikatakan ibaratnya menghandle kegiatan pejabat. Dan mungkin bisa dibilang kalau kita dulu di SMA itu ada bidang acaranya, nah saya di sini range acara juga. Oh, nggak jauh-jauh Nggak ternyata ya. jauh-jauh, jadi pengalaman saya di organisasi SMA, Kepake banget kepake dong banget, berarti. Ya, benar. ya, benar, Apalagi benar, saya benar. juga di semasa kuliah juga saya cukup aktif juga di bidang kesenatan. Berarti gitu. aktif terus ya, berarti dari SMA Tentu. sampai kuliah juga. Dulu kuliahnya di mana Gung? Saya dulu ngambil ekonomi di Udayana, Bu. Ekonomi Udayana. Oke, berarti Ya. SE ya berarti ya. Tentu. SE berarti sekarang sudah kerja di bidang protokoler di Protokoler, Puspom. ya. Itu sudah PNS atau kontrak atau apa nih? Tepatnya status saya sekarang masih kontrak. Kontrak. Iya, Oke. kontrak. Tapi untuk usia semuda itu sudah kontrak sudah luar biasa loh. Artinya sudah sebentar lagi mudah-mudahan ya Mudah-mudahan. sekarang nanti bisa diangkat jadi pegawai negeri Astaga. gitu. Nah, kita sekarang ini mau sharing nih Gung, artinya karena karya siswa Disma ini kan nggak cuma ngebahas soal siswanya sendiri ya, alumni juga kita pengen undang lagi untuk bisa sharing sama adik-adik di rumah apa sih yang dulu pernah dikerjakan waktu SMA dan gimana nanti dampaknya setelah sudah tamat dari SMA. Gue ngeliat dulu, saya ingat karena saya juga dulu sempat ngajar, gue ngeliat ini aktif banget dulu, ketua OSIS iya. Dulu ya. Galak. Ketua OSIS iya, ikut lomba-lomba apa sih dulu tuh Gung ya? PSR, Bu, Pekan Seni PSR Pelajar. iya, nari juga Iya, kan, iya, kemudian Darma Wacana juga ya, apa Iya, sih apa dulu itu tuh sloke. lagi? Sloke, iya Sloke. banyak banget ini kelihatannya nggak jarang di kelas loh. Jarang di kelas. Jarang di kelas. Jarang di kelas dengan di luar kegiatan mulu ya. Nah itu sekarang setelah gue rasakan tamat dari sekolah, itu apa sih manfaat paling besarnya yang gue rasakan? Dari banyaknya kegiatan itu apa yang paling gue rasakan? Oke, jadi untuk adik-adik nih yang bisa saya sharing ke kalian semua, khususnya di YouTube channel ini, di karya siswa Wisma ya namanya. Banyak sekali dan dampaknya sangat besar untuk kehidupan saya dan karir saya saat ini. Dari saya SMA sampai kuliah itu saya sangat aktif mengambil kegiatan. Di luar kegiatan belajarnya di luar ya. kegiatan belajar mengajar. Artinya apa? Penting sekali setelah saya sadari, penting sekali pembentukan soft skill itu, Bu. Pembentukan soft skill dan di luar akademis itu sangat penting. Ketika kita menghadapi dunia kerja, di situ Iya. kita akan dibentuk dan dituntut untuk bisa bersosialisasi, bekerja dengan tim. Karena ketika hanya kita unggul di bidang akademis, tapi soft skill kita nggak unggul, Nggak ada ya. gunanya. Susah ya. Orang jadinya nggak tahu ya kalau kita Benar. punya kemampuan akademis ketika soft skill kita nggak mendukung Betul. gitu ya. Waktu gimana Gong? Maksudnya dulu kan ribet banget tuh sama Benar. waktu. Sekarang itu ngaruh nggak sih kemampuan kita ngebagi waktu setelah Oke. itu? Berbicara mengenai manajemen waktu, besar sekali artinya kemampuan saya akhirnya bisa memanajemen waktu dari saya SMA sampai dan sangat berguna sekali sekarang ini di Sekarang kehidupan ini saya ya, sekarang. heeh. Kenapa saya bilang seperti itu, Bu? Artinya saya flashback dulu untuk sharing ke adik-adik. Waktu SMA saya dituntut untuk kepanitiaan,
kepengurusan OSIS, iya. OSIS dan kepanitiaan, dan akademi saya juga harus Bagus, bertanggung jawab iya, seperti itu. Jadi tanggung jawab saya yang utama adalah di akademis. Cuman di sisi lain saya juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab di kepengurusan OSIS. Iya, Nah, kebetulan saat itu saya menjabat sebagai ketua. Apalagi ketua ya. Tanggung jawabnya besar dan harus bisa mengkondisikan teman-teman dan anggota OSIS itu. Iya. Bagaimana caranya? Disitulah saya belajar sebuah mempelajari sebuah karakter yang sangat berbeda-beda. Gimana caranya supaya bisa menggabungin dan juga menggerakkan orang dan benar. mempengaruhi orang. Itu sebenarnya nilai dan hal positif yang bisa kita ambil dalam dari sebuah kepengurusan dan organisasi. Ya, benar. Kaitannya dengan kehidupan saya sekarang, artinya apalagi saya sekarang sudah berkeluarga, syukur. Kok gitu ya, syukur gitu. Iya, syukur. Okay. Ada yang nggak bersyukur dalam kondisi ini ya. Nggak boleh panas ya. Nggak boleh panas. Jadi kaitannya di kehidupan saya sekarang sebagai kepala rumah tangga dan anak laki-laki terutama ya. Iya, besar banget sebenarnya, pressure-nya besar banget ya. Pressure-nya besar banget. Jadi kaitannya ke sana, kalian teman-teman, adik-adik harusnya bisa lebih cerdas. Satu, mengatur keuangan, mengatur waktu, dan mengkondisikan bagaimana kita mengatur emosi. Nah, iya, di sana dari habis kerja sampai di rumah, ada anak, ada istri, itu harus benar-benar. Karena ketika kita udah nggak bisa mengatur itu, ibaratnya kita sudah tidak bisa mengkondisikan emosi kita, waktu kita, segala macam, kita tidak akan bisa kacau. Jadi kacau semuanya. Sangat berpengaruh banyak deh, Bu. Iya, artinya benar. untuk kehidupan kita kedepannya ya, dari organisasi itu ya. Penting. Nah, terus gue ngeliat kan kalau dipikir-pikir dari penghasilan kayaknya kalau dari situ aja nggak cukup ya. Kalau apalagi punya keluarga, punya anak ya. Artinya susah kalau cuma ngeliat dari penghasilan itu aja. Berarti gue ngeliat tadi bilang ada usaha lain juga nih. Iya. Pekerjaan apa lagi nih selain yang di kantoran nih? Benar sekali, Bu. Apalagi sekarang kan kita udah tahu nih situasi seperti ini nih. Pandemi gini, penghasilan semuanya merosot, menurun. Benar. Jadi kalau kita tidak bekali dengan kembali ke keahlian, soft skill itu juga termasuk keahlian loh, teman-teman. Ya, benar. Artinya selain kita harus unggul dan juga harus bertanggung jawab di bidang akademis kita, yang harus kita tambah juga dalam nilai kehidupan kita adalah bakat dan juga keahlian yang lainnya yang selain daripada yang nanti kita bisa jadikan bekal lagi dan tambahan lagi gitu. Ya, kaitannya pertanyaan Ibu tadi, artinya syukurnya selain saya mempunyai pekerjaan tetap di kantor bupati sebagai protokol dengan status kontrak, saya juga dibekali sebuah keahlian, yaitu usaha penyedia jasa. Ya, jasa perias. Oke. Laki-laki ngerias. Jarang nih ketemunya MUA. Berarti MUA ya, makeup artist ya, berarti. Nah, terus ini udah berapa lama nih gue ngeliat jalan ini profesi ini? Profesi ini kurang lebih saya jalani dari SMA. Dari SMA. SMA saya mulai dari tahun 2008 ya. Itu saya udah dikenalkan tentang alat-alat yang make up gitu seperti ya. Itu. Iya. Karena gue kan juga nari juga kan. Mau nggak mau akrab dong sama hal itu ya. Iya, basically-nya seperti itu sih, Bu. Artinya background-nya saya juga ada seninya lah seperti itu. Jadi kan nggak begitu kaget. Sehingga tidak begitu kaget dan tidak begitu sulit asing juga. Tidak begitu asing untuk mengenal dunia itu. Nah, sebenarnya kembali lagi ke sebuah kesukaan atau hobi ya. Karena basic saya seni, jadi saya nyambungnya ke jasa perias. Nah, spesifikasinya perias apa nih? Gitu. Kerennya, bahasa keren itu MUA nih. Ya. Jadi saya spesifikasinya itu lebih ke perias pengantin Bali dan juga upacara-upacara Bali yang lainnya. Adat yang lainnya gitu ya. Oke. Seperti awalnya tuh siapa tuh yang ngenalin? Apa langsung terjun sendiri ataukah ada nggak sih apakah teman ataukah siapa yang dulu mengenalkan pertama kayaknya bisa nih jadi perias nih gitu? Oke. Pertama, ini panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa panjangnya? Nggak apa-apa. Oke. 2 episode kalau bisa. Saya senang nih kalau kayak gini. Jadi di awal itu saya dilihat
bakat saya tuh dilihat dari guru seni saya. Guru seni. Ya, Oke. guru Tolong seni saya. disebutkan siapa guru Oke. seninya. Guru seni saya di SMA. Waktu SMA. SMP saya belum dilihat nih. Ah. Saya belum dilihat bakatnya seperti apa. Jadi di SMA itu bakat saya sudah mulai dilirik. Jadi guru yang sangat berperan besar dalam hidup saya sampai saat ini adalah Ibu Nyoman Budawati SSN. Waduh, Nyoman Budawati ya. Kalian ini. pasti pada Udah tahu kan? Bu Buddha yang galak itu. Bu Buddha yang galak itu. Tapi di baliknya karakter Tapi yang galak di itu. baliknya pasti membangun ya Iya, karakternya. benar. Jadi berarti Bu Buddha dulu awal-awalnya yang melihat yang mengajak Benar. untuk terjun di dunia Benar, itu ya. benar sekali. Terus Jadi gimana pengalaman pertamanya waktu itu gimana? ya, jadi saya sebelumnya ucapkan terima kasih Bu Buddha. Mungkin kalau di sini ada kesempatan menonton, Bu Buddha Pasti terima nonton kasih. kok ibunya. Oke, thank you Bu atas ilmu yang sudah diberikan dan juga segala macam perannya dalam memberikan kasih sayang. Ya, Ibu Buddha tuh udah bukan hanya sekedar sebagai guru saya aja, tapi orang yang amat sangat berjasa dalam hidup saya. Kenapa Artinya saya percaya gitu percaya ya. banget? Oke. Jadi awalnya itu Bu Buddha punya kelas seni nih. Jadi dalam kelasnya itu materinya adalah tata rias gitu Bu. Nah, kebetulan basic saya kan sebenarnya dulu juga saya mulai karir menari, karir ya namanya. Kalau sampingan kayak sama sih Oke lah. seperti itu juga karir juga kan itu Ya, profesi kan. benar. Jadi saya memulai kegiatan menari itu dan sampai bisa merias diri sendiri itu sebenarnya dari SD kelas 6. Udah sejauh itu Iya, ya. benar. Oh, Jadi iya. saya ikut sanggar dulu, Bu. Wih, jadi ke belakang-belakang nih ceritanya. Oke. Nah, karena saya sudah memiliki basic ibaratnya merias wajah sendiri dalam kelas seni yang dilakukan oleh Bu Buddha itu, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik karena waktu itu kan kita diuji nih, ada nilai ujian nih. Iya. Otomatis yang namanya kita siswa otomatis pasti ingin Pengen ngasih yang mendapatkan yang terbaik. Iya benar. Akhirnya dalam kelas tersebut saya dilihat prosesnya, segala macamnya, tahapannya. Bu Buddha waktu itu menurut penilaian saya waktu itu anak ini bisa juga ya, seperti itu sih. Artinya udah mulai dilihat nih bakatnya. Udah mulai dilirik nih, udah ini nih, udah celang. Apa sih bahasa celang? Iya. Itu. Artinya sudah kelihatan lah itu. Tolong ya diperhatikan itu. Jadi pada saat itu mulai dilihat dan waktu itu nilai saya cukup bagus dan banyak teman-teman juga yang ibaratnya ingin dibantu waktu itu. Gong bantuin dong bikin ini. Nah, waktu itu gitu sampai saya dimarah. Gong jangan bantu-bantu temannya. Biarin mereka sendiri. Oke, Bu. Nah, mulai saat itu ada kelas seni ada kelas tata rias dalam bidang seni budaya. Oh, dulu ada ya? Ada. Iya, Ada. Jadi di pelajaran seni budaya itu dibagi menjadi 3, Bu. Yang pertama menggambar, perspektif. Iya. Saya masih ingat nih. Masih ingat. Wah, luar biasa. Yang kedua seni tari. Yang ketiga seni tata rias dan busana. Busana dan tata rias itu. Terus akhirnya berlanjut, kemudian ada kegiatan lagi di setiap tahunnya SMA. Ada kegiatan itu ya apa namanya berganjur ya? Itu dalam pekan seni pelajar. Pelajar. Jadi Kabupaten Badung itu melakukan khususnya di bidang di Dinas Kebudayaan melakukan kegiatan setiap tahunnya namanya pekan seni pelajar. Sorry kok bukan Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, iya benar-benar. Dinas Pendidikan yang melakukan kegiatan itu rutin dan dalam kegiatan itu saya diikut sertakan pertama sebagai penari dulu sebelum saya akhirnya difokuskan untuk menjadi penari rias ya. Jadi penari dulu awalnya. Terus lama-kelamaan diperbantukan, diperbantu. Apa dong ya? Udah kayak pegawai deh. Iya benar. Disuruh bantu sama Bu Buddha, Gong tolong bantu untuk ngerias. Nah, mulai dari situ tumbuhlah sebuah kepercayaan dari Bu Buddha dan tumbuh sebuah percaya diri dari saya. Nih kayaknya. Nah, gitu. Bisa nih. Bisa nih kayaknya jadi peluang bisnis. Nah, berangkat dari situ, kebetulan guru saya itu Ibu Nyoman Budawati SSN, Bu. Beliau juga selain profesinya sebagai guru seni budaya. Iya, beliau juga sudah perias. Iya, perias. Nah, terinspirasi dari beliau itu, saya juga membaca peluang yang diberikan kepada diri saya. Artinya kemampuan yang saya bisa, saya juga membaca kenapa enggak dibuat nih. Betul. Gitu, jadi buat kalian nih, pesan buat adik-adik nih,
Jadi jangan pernah malu kalau memang kalian punya potensi, hobi, teruskan, lanjutkan, dalami, seriusin Jangan itu. mikir omongan orang ya, ih laki ngerias atau apa, nggak usah, benar. nggak usah, Karena itu nggak nggak ada, usah. karena itu nggak ngasilin duit. Yang Ngasilin ngasilin duit duit. adalah ketika kita ngerias dan dibayar gitu ya. Betul, betul. Jadi Oke, artinya sudah prosesnya- prosesnya segitunya sampai akhirnya gue mulai. Nah sekarang ini masih sering bareng sama Bu Uda atau sudah mulai ngembangin sayap sendiri nih? mulai merambah ke mandiri. Mandiri, Asik. oke. Halusnya gitu ya. Halusnya gitu, mandiri. Mandiri. Terus sekarang biasanya nih ada nggak nih pejabat? Kan gue protokoler nih. Bener. Logikanya kan ada nggak sih? Pasti ada dong satu paket kan. Nah, ini protokolnya langsung deh nih Bener, ngerias gitu juga nggak sama pejabat-pejabatnya? Ya, kebetulan Bu, artinya karena lingkungan Dipercaya pekerjaan juga saya ya. di sana, jadi saya otomatis dipercayakan oleh Ibu Bupati, Ibu Bu Bupati, Wakil. Bu Wakil. Nah, Jadi itu. beliau-beliau juga artinya apresiasi terhadap karya-karya hasil Iya, riasan saya benar. seperti Karena itu. kalau nggak dilihat dari hasil mungkin nggak akan mau juga Benar, ya. Kalau iya, cuma betul. modelnya, oh ini protokoler kan nggak mungkin gitu doang. Iya. Pasti karena dari ada portfolionya ya. Iya. Ada Instagramnya dong nih ya. Tentu. Ada Instagramnya nanti kita akan Nanti follow taruh ya, di sebelah nanti. sini. Di follow di bawah dan ini. nanti harus di follow dicantumin. nanti dilihat hasil karyanya muridnya Ibunya Iya. Budawati ya. Jadinya sekarang Bang Khalid sudah merambah segitu banyak apa namanya? Kalau nggak biasa ngatur waktu, saya yakin susah tuh. Bener, nah. Karena dari kerjaan utama ada kerjaan tambahan Betul, gitu ya. betul Itu sekali Bu. Itu udah kalau nggak pentingnya. biasa sibuk ya, kayaknya susah kalau Susah seperti banget. itu. Iya. Jadi boleh saya cerita dikit nih Bu, perbedaan kondisi sekolah dulu dengan sekolah saat ini Iya, itu iya. sangat berbeda, Jauh ya. jauh sekali. Karena saya katakan seperti itu kenapa? Dulu artinya siswa itu selain disibukkan dengan tanggung jawab akademis, nilai-nilai yang harus kita cari di kelas, kita juga disibukkan dengan kegiatan di luar kelas. Iya, benar. Artinya mungkin dulu belum ada pembatasan kegiatan di luar sekolah ya, artinya seni-seni dan olahraga itu belum ya Bu ya. Iya, kalau sekarang agak terbatas ya. Agak semuanya, terbatasnya. ya, benar. Itu karena waktu itu kita, apalagi saya angkatan keempat, dan waktu itu sekolah kami lagi gencar-gencarnya nih mengejar prestasi waktu itu. Iya, lagi nyetak piala waktu itu. nyetak piala. Semangat banget tuh, Semangat segala banget. macam diikutin Bener. lomba-lombanya. Nah, akhirnya guru-guru kami mencetak SDM murid-muridnya untuk ikut berpartisipasi dalam lomba itu. Dalam banyak lomba. Iya, dan kaitannya untuk manajemen waktu amat sangat besar pengaruhnya untuk saya, dan itu sangat berguna bagi saya Bu. Karena ketika saya sudah dihadapi dalam sebuah kesibukan, saya compare lagi, maksudnya saya flashback lagi, oh ternyata ini ya poin pembelajaran yang saya manfaatnya. dapat. Iya. Ini yang gunanya Dulu saya sibuk-sibuk. Betul. Coba kalau dulu rebahan doang tuh. Woi, Kaget ada istilah, banget sekarang. ada istilah kalau dulu zaman kuliah itu kupu-kupu, kuliah pulang. Nggak bisa ya, ngasilin. karena dulu tuh kalau kita nggak manfaatin waktu dengan baik, kayaknya susah ya. Bener. Menebus waktu lagi ke belakang itu sulit sekali, karena Sulit. kalau sekalinya udah tua gitu, ibaratnya selepas dari sekolah. Kalau bagi saya selepas sekolah sudah tua, Bener. nggak ada lagi tanggung jawab orang tua sama kita. Bener, Kita bener. udah harus mandiri. Bener. Nah pada saat itu kalau mau belajar lagi ngulang ya lambat ya. Lambat Bukan dong. nggak bisa, cuman lambat. Sekarang kalau gue ngeliat sudah terbiasa dari dulu, kayaknya begitu terjun lagi ke dunia kerja sudah nggak kaget lagi. Iya, Dan sudah biasa. Sudah biasa. Dihadapi dengan situasi seperti itu udah biasa. Bener banget. Jadi ibaratnya kita sudah dihadapi dengan situasi tersulit pun kita udah siap seperti itu. Jadi tidak kaget lagi. Tidak kaget lagi. Karakter kita udah ditempa seberat-beratnya. Biasa dimarahin dong waktu itu OSIS. Tentu Udah biasa, dimarahin. Artinya dipandang sebelah mata juga udah pernah. Artinya ini OSIS bisa tanggung jawab nggak sih sama nilainya? Saya buktikan saya bisa. Waktu itu Iya, saya masuk benar-benar. 3 besar waktu kelas 10 ya. Masuk ke konsentrasi ke IPA itu syaratnya adalah IPA favorit ya. Syaratnya adalah Dulu masuk. ada ya, zaman dulu ada dulu, favorit gitu. Nah, sekarang udah nggak ada gitu. Oh gitu ya? Sama semua. Oh gitu ya. Harus ada nih. Oh nggak mungkin ya. Oke. Terus Oke. syaratnya adalah Jadi dulu pas masuk kelas 10 syaratnya untuk memilih konsentrasi jurusan. ke kelas 11-nya IPA Iya itu. benar, kita harus masuk 5 besar minimal. Kalau bisa kita masuk 3 besar. Nah,
kebetulan saya waktu itu masuk 3 besar nih, saya juara 2 nih. Jadi kan ranking otomatis 2. masuk ke yang favoritnya ranking dulu 2. ya. Jadi otomatis saya masuk ke kelas favorit IPA waktu itu. Jadi Dan nggak gampang sih kalau bener. kayak gitu tuh, artinya sudah ada OSIS-nya, terus sekarang ikut Bener, juga tanggung supaya jawabnya. ngebuktiin untuk akademis ya gitu ya artinya. Nah, Gung sekarang Mm-mm. sudah sekian tahun nih di Oke. dunia MUA nih tuh sekarang. Kesulitannya nih ya yang berasa, karena kan laki-laki kan Mm-mm. biasanya sebenarnya banyak kan MUA laki-laki, cuman mungkin tidak terlalu orang masih menganggap bahwa itu pekerjaan yang aduh kalau bisa nggak usah deh gitu Ya, kan, laki-laki yang mungkin ya. mendominasi ya, Masih perempuan yang perempuan. dominasi. Kesulitan yang merasakan waktu terjun ke dunia ini, ketemu sama MUA lain tuh apa sih awal-awalnya? Sebenarnya sih bukan, bahasanya bukan lebih ke kesulitan sih Bu. Artinya Tantangan, apa? tantangan, Oke. tantangan pressure-nya itu. Kalau kesulitan kan karena ini kebetulan hobi nih. Apapun yang kita kerjakan sesuai dengan hobi dan kesukaan itu, kesulitan itu kecil buat kita. Kecil, bener banget. Tidak Itu ada- harus suka dulu ya, happy dulu. harus happy Jadi dulu ya benar. apapun kesulitan tidak ada artinya buat kita. Cuman yang saya hadapi itu adalah tekanan, pressure, dan juga apa sih tadi, tantangan ya. Jadi kayak gitu. Mungkin lebih kepada abuse, yang artinya yang menganggap bahwa perias laki-laki itu kurang gentle seperti itu. Oh iya itu benar-benar, yang karena kan pandangan orang pasti agak gimana Ah, gitu nih iya, gitu. gitu. Padahal sebenarnya nggak semua seperti itu. nggak semua seperti itu. Iya. Artinya kembali ke karakter dan ke kesehatan kepribadiannya itu Iya sendiri. benar-benar, Iya. karakternya ya Karakternya. serupa kuat, dan itu sepertinya sudah dibentuk dari dulu, Dari jadi nggak dulu. bisa tiba-tiba sekarang Benar, ya. itu. Artinya kalau karakternya dari awal sudah jelas, Benar. tidak ada kebingungan karakter, saya rasa nggak akan berpengaruh Iya, banyak. jadi mohon maaf nih sebelumnya, bukan mendiskriminasi atau memandang sebelah mata orang yang seperti itu, yang enggak sih. Itu Bukan kan pilihannya beda-beda, benar, nggak beda-beda. bisa Artinya kita nilai itu. ini saya sharing apa yang saya hadapi ya, ibaratnya pressure-nya di situ. Pressure-nya Artinya beda memang. just waktu itu yang saya lakukan, yang saya hanya bisa tanggapi ketika saya menghadapi pressure itu, tantangan itu, ya saya hanya berjalan begitu aja. Prinsip saya begini Bu, ketika saya tidak merepotkan dan tidak meminta dengan orang yang berkata itu, dengan orang yang menghina itu, jadi saya tidak perlu untuk menggubrisnya seperti Bener itu. banget. Jadi Untuk kalau apa? kita nggak minta makan sama Iya, dia, betul. nggak usah dipikirin Nggak usah omongannya. dipikirin. Benar, karena memang tidak ada faedahnya juga. Nggak ada faedahnya, nggak ada gitu. untungnya, benar. Artinya ini juga salah satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwasanya kalau kita selalu mendengarkan kata orang, kita pasti mandek. Nggak sukses. Nggak akan jadi apa-apa. Jadi alangkah baiknya kalau kita pikirkan memang mereka-mereka yang memang penting saja. Bener. Jadi tidak perlu memikirkan semua orang. Yang ada value-nya untuk kehidupan kita. Benar. Gitu loh. Kalau nggak ada value, nggak ada Nggak poin yang bisa mengupgrade diri kita, nggak usah dihiraukan. Nggak usah dihiraukan, Bener. bener. Aja anggap aja angin lalu gitu. Angin lalu Nah, ya. Nah itu juga salah satu hal yang mungkin Kong Ali sudah rasakan, bahwa karena sudah terbiasa dengan tekanan, sehingga terbiasa menghadapi hal-hal yang seperti itu. Iya, sehingga biasa Gitu, menghadapi biasa. tekanan tersebut. Cuman kalau kembali pertanyaan ke kesulitan sih, waktu sih masih bisa diatur ya Bu ya. Karena Karena kan kalau biasanya perias pagi ya, subuh-subuh gitu ya. benar. Kalau perias Bali, khususnya kalau kita handle acara Wedding wedding, gitu, atau acara potong gigi, itu masih bisa kita backup, maksudnya masih tercover lah Waktunya waktunya. sama kantoran, Kantoran, ya. Karena kan dia subuh banget, kita udah kelar, kita tinggal kerja gitu. Cuman ya kita lebih ke prepare stamina-nya capeknya aja. karena subuh-subuh banget ya bangunnya. Bener, ya. bisa jam 1 kita udah prepare, Udah harus siap lokasi ya. siap. Oke, nah sekarang kalau dari segi penghasilan nih, artinya kan kita kembali lagi semua apa sih muaranya pasti ke uang ya, benar. penghasilan. Nah dari pengalamannya Gung sendiri sekarang selama menjadi MUA gitu, apakah ini profesi yang cukup menjanjikan kalau dilihat dari segi penghasilan gitu? Oke. Berbicara mengenai penghasilan ya, sebenarnya nggak enak nih menyebutkan berapa ya. Mohon maaf ya. Jadi sebenarnya kembali, indikator kesuksesan seseorang itu kan memang bisa dilihat dari indikator penghasilan, Ya, seperti itu, salah satunya. Oh. Cuman kalau saya dikasih pertanyaan seperti itu sebenarnya nggak enak ya. Ya oke lah, kalau memang saya harus menjawab, saya akan jawab Bu. Oke, Oke. baik. Kalau penghasilan, menurut saya itu sangat menjanjikan dan amat sangat menjanjikan dalam Potensi lah ya untuk berpotensi. diteruskan Bener. dalam jangka panjang dalam gitu jangka ya. panjang. Oke. Karena kalau untuk sekali event pernikahan gitu ya, ya 2 digit. Rentangannya berapa tuh rentangannya? Rentangannya
Nyampe nggak sampai 10 gitu? Nyampe 10 ya. 10. Tapi jangan berpikir bahwa 10 itu murni ya. 10 itu ada banyak loh. Ada mesti mikir make up-nya, kamennya, ya nggak sih? Beliau sangat tahu itu. Bunga-bunganya kan saya juga memang seneng ya ngikutin. Saya tahu tuh Iya, karena benar. kadang Harus ada biaya-biaya penyusutan, iya, ada kadang perawatan. orang berpikirnya wah banyak duitnya, ikut ke sana, tapi nggak berpikir bahwa itu sebenarnya ada banyak sekali faktor yang harus dipikirkan. Jadi kayaknya kalau bersih banget gitu sekalinya ngerjain riasan paling banter 3-4 ya, 3-4 lah ya. 3-4 lah Clearnya Clearnya segitu. Sisanya ya harus mikir buat bayar teman juga yang bantuin kita, transportasi, gitu upgrade ya. barang perawatannya. Iya itu. Ya, jadi begitu. kadang orang berpikirnya jangan cuma lihat dari nominal pertamanya aja. Itu sebenarnya masih banyak tuh. Iya. Tanda ke belakang masih banyak. Cuma dari segi prestisnya, maksudnya dari segi pendapatan itu menurut saya sampai sekarang saya rasa itu sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Karena tapi untuk nyampe ke tahapan itu kayaknya juga lama prosesnya ya, Gong ya. sekali, Kan nggak tiba-tiba langsung jadi MUA hari ini langsung dapat segitu, kan nggak mungkin ya. Artinya proses. Gong pengalamannya kan udah lumayan sekian tahun ikut sama Bu Mang Buddha juga lama, sehingga kan akhirnya naik kan nggak mungkin tiba-tiba langsung ngebandrol harga segitu ya kan. Jadi prosesnya juga harus dinikmati. Ya betul. Oke. Nah sekarang gue ngeliat sendiri untuk kedepannya nih, ini mau dibuatin apa nih, pengen punya studio sendiri kah, apa sih angan-angannya gue yang belum kecapaian sampai hari ini? Oke, angan-angan saya jadi karena saya memiliki 2 pekerjaan utama dan ibaratnya ya dari alternatif sampingan lah kayak gitu. Jadi kalau yang utama saya memang ingin punya pekerjaan yang tetap ya, kalau bisa diangkat lah jadi PNS. Itu angan-angannya. Yang kedua untuk karir saya di bidang jasa perias, saya pengen banget untuk kalau merias ke luar negeri, ngerias tokoh lah ibaratnya. Kalau untuk pejabat kan di daerah khususnya kabupaten sudah pernah nyoba. Benar, udah pernah nyoba nih. Kemudian pengalamannya juga ngerias di beberapa puri-puri. Sudah juga sekarang pengen keluar nih Bu. Jadi kalau ngerias artis juga udah pernah ke luar daerah, Bali juga udah pernah nih ngerias pengantin. Pengen nyoba yang jauhan lagi nih. Ya, keluar negeri ini. Apalagi itu kan juga pasti beda ya, kontur muka beda, kemudian kebutuhannya juga beda. Jadi sebenarnya lebih kepada upgrade lagi upgrade ilmu lagi ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang berhenti ya Gong ya. Semuanya terus pengen dipelajari. Iya, benar. Selain kita juga menambah experience, karena ada juga pepatah yang mengatakan learning by experience, by doing juga. Kita juga penting mengupgrade diri dari orang-orang mua-mua yang udah ibaratnya sukses di bidangnya. Masih ikut itu nggak sih kelas-kelas MUA lainnya gitu? Pasti ya masih ada. Jadi ya? dulu sebelum pandemi ini kan saya cukup mengupgrade diri, mengikuti mua-mua dari Jakarta, ikut kelas seperti itu ya, dan jadi nggak berhenti buat diri sendiri aja, pasti pengen terus upgrade. Oke, nah sekarang terakhir nih Gong, pesannya nih buat adik-adik sekarang nih yang mungkin lagi bingung cari karir apa atau mau nyoba kerjaan apa nih gitu kan, artinya atau buat kelas 12 sekarang yang mau kuliah apa gitu, coba deh Gong sekarang sebagai orang yang sudah melewati sekian banyak proses, apa nih yang mau disampaikan sama adik-adik? Oke, jadi buat adik-adik semuanya, saya sebagai alumni di SMA Negeri 2 Mengui, Wisma, amat sangat merasa berterima kasih atas kesempatan waktu yang sangat baik ini untuk sharing dan memberikan pesan kepada kalian. Satu hal yang perlu kalian pegang di sini, carilah sebuah kenyamanan. Itu satu. Ketika kamu nyaman berada di bidang dan jalan yang kamu ambil, saya yakin semua hal kesulitan itu akan gampang kamu hadapi. Itu satu. Kemudian menanggapi sebuah tekanan, hujatan, kejam sekali ya, hinaan. Itu jadikan sebuah ibaratnya power, kekuatan bahwa kamu bisa lebih kuat dari orang, kuat dalam tanda kutip kemampuan soft skill seperti itu ya. Bukan kuat baku hantam nih, bukan kuat dalam segi otot. Kita lawan dengan karya. Kita lawan dengan karya. Karena di situ saya sangat membuktikan sampai saat ini. Manusia atau orang yang ibaratnya yang banyak mulutnya yang bisa hanya menghina, itu sebenarnya seperti tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada apa-apanya. Benar. Ya, benar.
Dan yang kedua, selain kita berusaha, sertakan Tuhan dalam karir kita. Benar. Benar, Doa ya. doa itu pesan saya. Jadi ketika kamu usaha sangat keras apapun itu, kalau kita tidak sertakan Tuhan, nggak jadi apa. Benar, harus ada tetap doa itu Ya. tetap mengiringi. Kemudian support keluarga. Ya, support keluarga itu masih ibaratnya orang masih ada yang support, maksudnya keluarganya masih mendukung atau enggak. Tapi support keluarga itu menurut saya penting, restu orang tua itu penting. Karena ketika kita misalnya sudah diberi restu, semua jalan yang kita akan tuju pasti dilancarkan. Iya, benar. Ya, yang paling perlu digarisbawahi adalah mencari apa yang adik-adik suka. Nah, tentukan dulu ya. Kalau kaitannya ke dunia kerja sekarang, pengalaman saya yang bisa saya bagi waktu itu memang buta banget nih di dunia pekerjaan. Kita mau jadi apa sih gitu. Namanya waktu itu penawaran dan juga masukan dari saudara, kenapa sih Gong dari posturnya nggak mau jadi ini deh, jadi itu. Kembali lagi ke kenyamanan. Makanya saya katakan dari tadi, kamu nyaman dulu nih di bidang itu. Baru bisa ini nih bergerak di situ. Dan untuk kalian adik-adik yang kelas 12 yang akan mau mencari sekolah nih, pilihlah sekolah yang memang kalian minati. Minati dalam arti apa? Jenjang karir yang penting. Yang setelah tamatnya bisa nih ngapain? Penghasilannya gitu. itu harus juga diperhitungkan. Benar. Namun pesan saya untuk adik-adik yang ibaratnya memang mau meringankan beban orang tua. Ini pengalaman saya nih pribadi, Bu. Iya. Jadi saya sarankan kalian sebelum browsing atau mencari informasi mengenai sekolah itu atau kampus itu, kalian juga browsing mengenai celah beasiswa. Beasiswa itu penting sekali karena pengalaman saya cukup buta waktu itu, Bu, mengenai celah beasiswa dan keduluan temen nih. Ternyata mereka yang yang mendapat beasiswa itu waktu itu boleh sebut nggak? Gini. Beasiswanya apa? Boleh. Jadi beasiswa yang didapat sama teman saya itu Jarum Foundation. Jadi waktu itu saya tanya nih personal sama dia, kok bisa dapat sih? Iya, sebelum saya mendaftar ke kuliah ini, saya nyari informasi beasiswa dulu gitu. Iya, sehingga beasiswa ada banyak loh, nggak cuma Jarum loh ya, ada Sampurna, ada KIP kuliah ya, kan. Benar. Jadi juga ada. Jadi penting sekali kalau buat kalian yang ingin meringankan beban orang tua, yuk kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan nggak kuliah sih karena kalau dibilang dari biaya ada beasiswa dan makin banyak loh Gong kesininya tuh makin banyak banget. Dulu mungkin zamannya Gong sedikit ya, tapi sekarang di tempat lain sudah ada banyak banget ya beasiswa ya. Benar. Jadi ya itulah artinya yang bisa saya sharing buat adik-adik. Dan ketika kalian gagal dalam suatu hal, jangan pernah menyerah. Karena menurut saya lebih baik kalian gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Benar, karena hanya dengan pernah mencoba jadi tahu gagal apa enggaknya. Kalau kalian tidak pernah mencoba, kalian akan menyesal, nggak pernah tahu. Iya, oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Senang sekali. Ngobrolnya seru banget, nggak berasa. Ini kalau jadi 2 episode bersiaplah, ada dua part itu. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih banyak dan mudah-mudahan apapun yang dibawa sama Kak Gongat hari ini bisa menjadi sebuah bahan motivasi buat kalian di rumah. Dan nanti mudah-mudahan juga dengan banyaknya hal yang di-sharing, kalian juga jadi punya referensi gitu ya. Oke, itu aja untuk Kasus Semua hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.
maaf, cut. Karya siswa di Wisma ya namanya. Banyak sekali dan dampaknya sangat besar untuk lingkungan. Mungkin bisa dibilang kalau